Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita mau belajar tema 8, subtema 4 dengan judul bencana alam. Ya. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tentunya tidak menginginkan bencana alam itu terjadi. Nah, bencana alam ini dapat terjadi di musim kemarau maupun di musim hujan, di musim penghujan. Contoh bencana alam pada musim kemarau. Nah, anak-anak boleh lihat di gambar ini, tanahnya retak-retak, pohonnya kering. Pada musim kemarau, bencana ini sering sekali terjadi yang mengakibatkan akhirnya panen menjadi sedikit. Ya, karena pohon-pohon tanaman mengering semua. Ini terjadi ketika kemarau panjang. Selanjutnya, bencana alam yang sering terjadi pada musim kemarau itu adalah kebakaran hutan. Wah, besar sekali apinya ya nak ya. Nah, dari kebakaran hutan ini akan menimbulkan lagi bencana yang lain seperti polusi udara. Terus ya tentunya sangat mengganggu kita ya anak-anak ketika terjadi kebakaran hutan ini. Polusi udara di mana-mana, asap kadang-kadang mengganggu lalu lintas. Jarak pandang kita pendek karena asap yang tebal. Nah, ketika musim kemarau memang kita harus berhati-hati dalam membuang puntung rokok atau api sekecil apapun karena gampang sekali pohon-pohon di sekitar kita yang kering itu terbakar. Jadi harus hati-hati dalam membuang api ketika musim kemarau. Nah, bencana pada musim hujan contohnya yaitu banjir. Nah, coba anak-anak lihat ini. Ada mobil yang terendam air, rumah-rumah terendam air, dan ada beberapa orang itu yang sepertinya mau mengungsi. Kenapa bisa terjadi banjir anak-anak? Ini tidak terlepas juga dari ulah manusia, ulah kita-kita. Kita sering sekali, atau bukan kita, tapi sebagian orang yang masih membuang sampah di sungai. Nah, membuang sampah di sungai itu akan menyebabkan banjir. Dan juga menebang pohon secara liar. Itu juga akan menyebabkan banjir. Makanya nanti anak-anak kalau sudah besar tidak boleh menggunduli hutan ya nak ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita lestarikan bumi kita cintai bumi kita supaya kita juga dapat hidup nyaman. Kalau kita sudah banjir, kita sendiri yang sengsara ya anak-anak. Nah, selain banjir, biasanya pada musim penghujan terjadi bencana tanah longsor. Nah, biasanya bencana tanah longsor ini terjadi di daerah-daerah perbukitan. Tanahnya amblas ke bawah. Tanahnya jatuh, longsor ke bawah, menutupi jalan atau menutupi rumah-rumah penduduk, bisa juga menutupi persawahan, yang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi penduduk sekitar. Nah, ketika terjadi bencana ini anak-anak, biasanya orang-orang yang tidak terkena langsung bencana itu akan bahu-membahu, tolong-menolong, mengumpulkan sumbangan atau bantuan untuk saudara-saudara kita yang kena bencana alam. Nah, ketika kita dibantu anak-anak dengan orang lain, tentunya kita harus mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa setelah dibantu kita ucapkan terima kasih. Nah, ungkapan terima kasih diucapkan ketika kita mendapat bantuan atau pertolongan. Sekali lagi, ucapan atau ungkapan terima kasih diucapkan ketika kita mendapatkan bantuan atau pertolongan. Tidak harus pertolongan karena musibah.
bantuan-bantuan kecil, misalnya dipinjamkan pensil atau diberi bekal makanan atau ditolong ketika jatuh dari sepeda, itu pun kita harus mengucapkan terima kasih karena kita sudah ditolong dan sudah dibantu. Mengapa kita mengucapkan terima kasih? Karena ucapan terima kasih itu merupakan cara kita menghargai bantuan yang telah diberikan. Ya, ucapan terima kasih itu merupakan cara kita menghargai bantuan yang telah diberikan. Orang yang sudah berusaha membantu kita, kita hargai dengan cara mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita mau belajar menuliskan kalimat permintaan tolong. Nah, kita belajar dulu apa itu kalimat permintaan tolong ya. Meminta bantuan atau pertolongan orang lain harus dengan kalimat yang santun. Kenapa dengan kalimat yang santun? Ya, supaya orang yang mau kita mintain tolong itu dengan sukarela, dengan senang hati menolong kita. Coba kalau kita ngomongnya sambil marah-marah, pasti yang mau menolong juga, enggak dia marah-marah, males lah gitu kan. Jadi dalam minta tolong itu kita harus menggunakan kalimat yang santun. Setelah menerima bantuan pun ucapkan terima kasih ya. Ucapan terima kasih setelah kita menerima bantuan. Nah, coba perhatikan cara kita menuliskan kalimat tolong. Bu Guru punya kata sapu. Ada yang bisa menuliskan kalimat tolong dengan kata sapu? Oke, perhatikan contoh yang sudah Bu Guru buat. Made, tolong ambilkan sapu itu ya. Nah, selain kata-katanya santun, anak-anak juga bicaranya harus lembut. Jangan teriak-teriak, jangan sambil marah. Coba anak-anak dengarkan intonasi berikut ini. Made, tolong ambilkan sapu itu. Sudah menggunakan kata tolong ya, tapi dengan kata-kata atau dengan intonasi yang keras. Kemungkinan si Made males lah ngambilin sapu. Enggak males atau apa mungkin jawabnya Made. Karena itu orang minta tolong tapi kok teriak-teriak ya gitu. Jadi ketika kita minta tolong atau memerlukan bantuan orang lain, menggunakan kata tolong dan dengan nada yang lembut. Jangan keras, jangan teriak-teriak. Ucapkan dengan nada yang lembut. Made, tolong ambilkan sapu itu ya. Nah, mungkin Made dengan senang hati akan menolong kita. Contoh berikutnya dari kata sumbangan. Sama seperti dari kata sapu, ketika kita membuat kalimat ini dan mengucapkannya harus dengan kata yang santun dan dengan suara yang lembut. Mei, tolong bawakan sumbangan itu ke posko ya. Nah, dengan begitu, Mei dengan senang hati akan menolong kita. Oke, kalau sekarang kita mau belajar permintaan tolong sesuai gambar. Seperti biasa anak-anak, kalau kita disuruh membuat kalimat sesuai gambar, kita perhatikan dulu gambarnya. Dari gambar ini, setelah anak-anak menemukan sesuatu, baru kita buat kalimatnya. Contohnya seperti ini. Dik, tolong kakak mengelap meja. Nah, di sini kan ada papanya yang sedang mengecat tembok, mamanya yang sedang membersihkan lantai. Si kakak sepertinya perlu bantuan untuk mengelap meja. Kakak bilang sama adiknya, Dik, tolong kakak mengelap meja. Dengan suara yang baik, suara yang lembut, si adik dengan senang hati menolong kakaknya mengelap meja. Contoh berikutnya nih. Ada si Dita sedang melipat baju. Sebelumnya ternyata mamanya sudah bilang sama Dita, baju-baju itu tolong dilipat ya Dita.
Dita dengan senang hati, lihat tuh Dita senyum. Senyum membantu mamanya melipat pakaian itu. Karena mamanya bicaranya dengan nada yang lembut, dengan kata-kata yang santun. Nah, anak-anak, selain kata tolong, kita juga dapat menggunakan kata mohon. Contohnya, mohon anak-anak tidak ribut di dalam kelas. Mohon tidak membuang sampah di sini. Nah, itu kata-kata yang santun juga untuk mengajak atau meminta pertolongan kepada orang lain. Oke ya, anak-anak. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak boleh mengerjakan dari buku Bu Pena, Ayo Berlatih halaman 164, 168, 173, 175, dan 178. Bu Guru ulangi, kerjakan Ayo Berlatih halaman 164, 168, 173, 175, 178. Kalau ada jawaban yang panjang, boleh ditulis di buku tulis, ya. Kalau ada jawaban yang panjang, boleh ditulis di buku tulis. Oke, anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.